teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Muda. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika penelitian. Baik, langsung saja. Di slide pertama itu ada pengertian. Nah, teman-teman itu tahu nggak sih apa pengertian dari etika? Jadi, etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos itu berarti sifat, watak, adat, atau kebiasaan. Sedangkan etikos itu berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika itu memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Lalu ada etika menurut para ahli. Nah, menurut Martono, etika penelitian adalah standar perilaku peneliti selama melakukan penelitian. Etika penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku peneliti sejak menyusun desain penelitian, mengumpulkan data di lapangan, seperti melakukan wawancara, memberikan angket, melakukan pengamatan, dan meminta data pendukung ketika menyusun laporan penelitian tersebut, dan sampai mempublikasikan hasil penelitian itu. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma. Yang pertama, ada norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Lalu ada norma hukum. Norma hukum ini mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran baik dan jujur dalam penelitian. Lalu di slide ketiga itu ada fungsi-fungsi etika. Nah, fungsi etika penelitian adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara baik, benar, dan adil. Fungsi etika itu meliputi yang pertama ada melindungi subjek penelitian dari resiko dan kerugian yang tidak diinginkan. Yang kedua, memastikan bahwa peneliti bertanggung jawab atas konsekuensi dari penelitian mereka. Yang ketiga, membantu memperkuat integritas dan kredibilitas penelitian. Yang keempat, memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan dengan aman dan dapat diandalkan dengan pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, ada mendorong inovasi dan kemajuan dalam bidang penelitian. Lalu di slide keempat itu ada macam-macam etika dalam penelitian, antara lain yaitu yang pertama ada kejujuran. Jadi kejujuran di dalam etika penelitian ini itu sangat penting. Jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil dan sebagainya. Dan juga jujur pada kekurangan metode yang dilakukan di dalam penelitian tersebut. Lalu yang kedua ada objektivitas. Objektivitas yaitu untuk minimalisasi kesalahan atau bias dalam melakukan analisis penelitian. Penelitian harus memiliki objektivitas baik dalam karakteristik maupun perbuatannya. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas dalam prosedurnya. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data untuk memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Yang ketiga ada integritas.
yaitu suatu upaya untuk selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan dalam proses peneliti, seperti menepati janji dan kesepakatan, bertindak dengan tulus, berjuang untuk konsistensi pemikiran dan tindakan. Lalu yang keempat ada ketepatan. Nah, ketepatan bahwa suatu penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan. Secara teknis, instrumen pengumpulan data harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Desain penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisis datanya adalah tepat. Dan ketika melakukan penelitian itu harus menghindari kesalahan dan kelalaian yang ceroboh, dan harus selalu berhati-hati dan kritis ketika memeriksa pekerjaan kita. Lalu yang kelima ada tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu adalah mengupayakan agar penelitian berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Peneliti juga bertanggung jawab melakukan pendampingan bagi masyarakat yang mengaplikasikan hasil penelitiannya. Lalu ada publikasi terpercaya, yaitu menghindari publikasi penemuan yang sama atau berulang-ulang ke berbagai media, seperti jurnal atau seminar. Lalu ada kompetensi bahwa penelitian harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang ilmunya, dan meningkatkan kompetensi dan keahlian profesional melalui pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat, mengambil langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam sains secara keseluruhan. Lalu yang terakhir itu ada legalitas. Jadi legalitas yaitu memahami dan mematuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Mengetahui dan mematuhi hukum dan kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan. Lalu di slide kelima itu ada dampak. Nah, apa saja sih dampak yang terjadi jika tidak ada etika dalam penelitian, atau dampak apa yang akan terjadi jika seorang peneliti itu melakukan pelanggaran? Nah, yang pertama itu kehilangan kredibilitas. Jadi kehilangan kredibilitas ini adalah dampak pertama yang akan dirasakan oleh pelanggar etika. Peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran etika seperti plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data dapat kehilangan reputasi di komunitas akademik dan profesional. Hal ini dapat menghambat karir mereka, mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendanaan penelitian, dan membuat sulit untuk mempublikasikan karya di masa depan. Lalu yang kedua, menurunkan kepercayaan publik. Ketika publik mengetahui adanya pelanggaran etika dalam penelitian, kepercayaan terhadap hasil penelitian secara umum dapat menurun. Hal ini bisa mempersulit peneliti lain untuk mendapatkan dukungan publik dan pendanaan. Jadi jika seorang peneliti itu melakukan pelanggaran etika, lalu masyarakat umum itu tahu, maka penelitian dari seorang pelanggar etika ini akan sulit untuk dipercaya oleh publik. Lalu yang ketiga itu ada merugikan rekan peneliti dan institusi. Peneliti lain yang bekerja sama dengan pelaku pelanggaran dapat mengalami kerugian reputasi dan bahkan menjadi subjek penyelidikan terkait. Jadi,
Jika seorang peneliti itu melakukan pelanggaran etika penelitian, dia itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan rekan peneliti yang lain dan juga merugikan institusi tempat dia melakukan penelitian tersebut. Lalu yang keempat, ada menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika penelitian yang dipublikasikan ternyata tidak valid, peneliti lain mungkin menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengulang atau mendasarkan penelitian mereka pada data yang salah. Ini dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan menghambat inovasi. Lalu yang terakhir ada dampak etis dan moral. Pelanggaran etika memberikan contoh yang buruk bagi mahasiswa dan peneliti muda yang dapat menganggap tindakan tidak etis sebagai hal yang normal atau dapat diterima. Di slide terakhir itu ada contoh-contoh dari pelanggaran penelitian. Yang pertama itu ada manipulasi atau pemalsuan data. Nah, manipulasi atau pemalsuan data ini merupakan pelanggaran yang sangat serius karena melibatkan pengubahan data atau hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yang dapat merusak integritas seluruh penelitian. Kasus seperti ini itu mencoreng nama baik dunia penelitian dan menghancurkan kepercayaan pada hasil-hasil yang dilaporkan. Lalu yang kedua ada plagiarisme. Plagiarisme atau penggunaan ide, hasil, atau tulisan orang lain tanpa pemberian kredit yang pantas juga merupakan pelanggaran serius terhadap etika penelitian. Ini merupakan peneliti yang asli mengurangi insentif untuk berinovasi dan merusak kepercayaan dalam pertukaran akademis. Baik teman-teman, segitu dulu penjelasan dari materi saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.